Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat template di aplikasi kita. Pada pekan yang lalu kita sudah membuat materi tentang CRUD nilai, contoh aplikasi pada tabel kelas dan siswa. Pada aplikasi tersebut contoh seperti ini. Salah satu kelemahan aplikasi ini adalah ketika ada perubahan, maka di tempat lain tidak ada yang berubah. Contoh, kita akan edit file index di sini. Misal kita ganti judulnya. Kita ganti satu judul saja. Maka ketika dijalankan, berubah hanya pada di file tersebut saja. Di file yang lain dia tidak berubah. Meski bisa kita ubah satu persatu. Maka solusinya kita harus membuat template. Untuk contoh kali ini, dalam membuat template kita pakai model yang berbeda. Kita tidak menggunakan tabel kelas dan siswa lagi. Kita akan menggunakan lanjutan dari tabel ini, yaitu kita gunakan tabel guru dan tabel mata pelajaran. Kita anggap saja mata pelajaran itu sebagai tabel master dan guru sebagai tabel transaksional. Oke, kita awali dari buat database. Kita siapkan alat bantunya. Contoh yang lalu kita menggunakan phpMyAdmin. Contoh kali ini saya menggunakan Adminer. Adminer itu salah satu tools untuk atur database yang sangat ringan ya, karena dia cuma satu file saja. Ini adanya di adminer.org. Silahkan download, letakkan di folder web server berada, misalnya di par.ww.html atau di c/sam/htdoc. Nah, di dalam situ diletakkan. Namanya boleh disesuaikan. Contoh saya ngasih namanya adalah adminer.php. Maka ketika saya jalankan, dia akan langsung mengarahkan seperti ini. Silahkan login kalau ada username dan passwordnya. Kalau tidak, dia akan langsung masuk ke sini. Kita siapkan dahulu nama database-nya. Misalnya saya buat dahulu nama database-nya ya. Ini nama database-nya belum ada, berarti kita tinggal create database. Misal saya beri nama YT nilai 2 karena sama-sama aplikasi nilai ya. Boleh juga misalnya sekolah ya, cuma saya buat sama saja, atau saya buat nilai OOP. Oke, kalau saya pakai underscore lagi kebanyakan underscore-nya, mending saya pakai sini aja, YT nilai OOP. Lalu saya klik save. Selesai. Saya buat dua tabel ya. Pertama saya buat tabel masternya terlebih dahulu. Misalnya saya beri nama mata pelajaran, saya setting misalnya mau pakai bahasa Inggris, berarti saya beri nama tabelnya adalah subjects. Saya boleh langsung siapkan fieldnya atau kolomnya. Di pesat saya buat nama tabelnya itu sekolah ya. Di sini saya biarkan namanya nilai 2. Misalnya saya beri nama ID, jenisnya integer. Lengnya saya kosongkan, optionnya saya pilih unsigned. Saya checklist auto incrementnya. Kemudian yang kedua saya berikan nama mata pelajaran itu sendiri atau subjek, dan yang terakhir misalnya lesson hours atau berapa jam pelajaran dia. Untuk subjek saya jadikan sebagai varchar. Untuk mata pelajaran saya berikan saja misalnya lengnya 100, dengan asumsi tidak ada mata pelajaran yang lebih dari itu. Boleh juga saya buat nilai maksimal dari varchar yaitu 255. Untuk integer saya kosongkan saja. Default integer itu tertingginya adalah 11, jadi saya biarkan kosong saja. Untuk hour saya senang dengan menggunakan unsigned jika memang isinya tidak mungkin diisi dengan angka minus, karena berapa jam pelajaran nggak mungkin isinya minus, maka saya letakkan sebagai unsigned. Untuk subjek dan hour saya jadikan sebagai nullable, artinya boleh diisi dengan kosong. Oke, langsung saya pilih save.
selesai dengan primary key nya adalah ID. Selesai ya. Langsung saya buat yang kedua, tabel yang kedua. Kita beri nama dengan nama teachers. Dengan 8 kolom yang kita sediakan. Dimulai dari ID. Misalnya nomor induk guru. Misalnya saya beri nama NIP saja, nomor induk pegawai. Kemudian nama guru, NIM. Kemudian place of birth, tempat lahir. Dan satu lagi adalah date of birth, tanggal lahir. Lalu saya butuh juga misalnya fotonya, biar sekalian mengajarkan bagaimana kalau upload foto. Kemudian saya butuh misalnya nomor telepon, bisa juga dimasukkan misalkan nanti bisa difungsikan sebagai WA ya, tergantung kita mau pakai nama apa. Misal saya kasih nama WA saja, walaupun nanti bisa difungsikan sebagai telepon. Kemudian satu lagi saya ambil dia ngajar apa. Ini asumsi awalnya adalah nanti satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Jadi masih hubungannya adalah one to one many. Nanti sebenarnya bisa kita buat one to many atau many to many. Satu guru bisa mengajar banyak mata pelajaran, satu mata pelajaran bisa diajar banyak guru. Mestinya dalam hubungan ini tabel teachers dan tabel subjek itu hubungannya adalah many to many. Kalau many to many itu mestinya jadi nambah satu tabel bantunya, tapi tidak kali ini saya bahas, kali ini saya biarkan saja. Oke, saya buat ini sama, saya atur sebagai unsigned, subject ID juga sama, saya atur unsigned. Oh, ini saya maunya jadi nanti saya jadikan sebagai cascade ya, dia langsung subject ID, tipenya foreign key dari subject ya, subject ID. Nah ini dia, jadi dia langsung. Dan ini NIP-nya karena ada kemungkinan isiannya adalah di depannya adalah angka 0, maka saya pilih saya jadikan sebagai varchar. Resikonya kalau saya jadikan sebagai varchar tidak bisa dijadikan sebagai indeks. Ini saya buat, saya jadikan sebagai AI. Ini sementara saya biarkan saja, boleh dikosongkan, menyesuaikan saja dengan kebutuhannya. Cascade tidak saya jadikan sebagai dikosongkan ya. NIM-nya juga sama, saya jadikan sebagai varchar. POB juga sama, saya jadikan sebagai varchar. DOB saya jadikan sebagai date. Foto saya jadikan sebagai varchar. Nomor WA pun saya jadikan sebagai varchar. Mohon izin, ini saya lebih cenderung dengan menggunakan font ya, nama yang umum digunakan, walaupun nanti diisi dengan nomor telepon, mungkin bisa kita fungsikan juga sebagai link WA sesuai kebutuhan saja nanti. Oke, varchar membutuhkan panjangnya. Untuk NIP saya gunakan 16 saja karena NIK nomor KTP itu 16, jadi saya buat maksimal saja. Untuk NIM-nya bisa kita kasih 100, place of birth-nya misal kita kasih 50, date of birth kosongkan, foto misal saya kasih saja 100. Untuk nomor telepon kalau kita paksa dia hanya satu nomor, boleh kita kasih 15 atau 16. Rata-rata sekarang pakainya 13, sudah ada yang 14, atau kalau mau jaga-jaga 20 juga boleh. Subject ID biarkan saja dikosongkan. Oke, jika ini sudah selesai langsung kita pilih save. Selesai, dia langsung buat, ini dia foreign key-nya langsung jadi ya, dengan model on delete-nya cascade, on update-nya restrict. Saya maunya dua-duanya cascade.
maka saya klik alter table, saya jadikan sebagai cascade. Penjelasan tentang cascade di video sebelumnya sudah ya. Jadi ketika subjek dihapus, maka seluruh data guru yang mengacu ke yang ngajar mata pelajaran tersebut ikut akan terhapus. Itu yang dimaksud dengan cascade. Oke, selesai cascade. Berarti selesai untuk urusan database. Saya biarkan, saya tidak isi terlebih dahulu biar memudahkan saja, dengan harapan nanti lebih memudahkan. Selanjutnya kita buat projectnya. Misal saya beri nama tabel, nama foldernya misalnya nilai OOP. Karena tadi di database nggak pakai underscore, saya bolehlah saya samakan saja dengan di database. Misalnya saya beri nama nilai OOP. Oke, nah di sini sebelum saya lanjut, saya siapkan dahulu database-nya. Saya siapkan terlebih dahulu template yang kita mau gunakan. Misal kita akan gunakan template-nya adalah admin LTE. Nanti tampilannya kita bisa cek admin LTE itu seperti apa. Ini adalah tampilan template sejuta umat untuk tampilan admin. Tampilannya seperti ini. Tinggal kita pilih kita mau pakai yang mana. P1, P2, P3. Ini dia. Misal karena di pesat saya pakai pilihan siswa adalah di V yang berikutnya, maka saya akan menyesuaikan, saya akan samakan saja. Nah, kita ambil dari V1 ya, dashboard versi 1. Ini yang kita pakai berarti index.html nya. Nah, yang pertama kita download terlebih dahulu admin LTE ini. Karena saya sudah download, kita gunakan versi terbaru ya, versi 3.20. Kalau mau langsung download dari sini, tinggal pilih saja ini. Boleh zip, boleh targetjet. Saya pilih targetjet, ukurannya jadi lebih kecil, isinya sama saja. Nanti kalau sudah terdownload, dia akan jangan lupa diekstrak. Saya sudah download, ini adanya di template. Misal saya kosongkan dulu ya. Oke, ini dia kalau sudah terdownload. Zipnya saya download, targetnya juga sudah saya download juga. Saya tinggal ekstrak, boleh klik kanan ekstrak here. Selesai. Nanti kita butuhkan itu di dalam folder dist seluruh file ini. Kemudian seluruh file di dalam plugins. Gini. Tapi ini belum semua. Nanti kita nggak pakai semua ya. Kita pakai yang kita butuhkan. Boleh cara gampang dengan cara nih copy semua. Boleh juga cara yang lebih elegan. Kita copy sesuai kebutuhan. Nanti yang tidak kita butuhkan kita copy. Jadi misalkan kita ambil satu-satu. Oke, saya contohkan dengan cara itu saja. Saya copy-nya tidak semua. Saya ambil dist semua. Ini image-nya nanti banyak yang saya nggak pakai, saya akan buang kalau nggak saya pakai. Begitu juga untuk plugin. Plugin saya balik. Saya buat folder namanya plugin, tapi isi yang saya copy ke dalamnya tidak semua. Oke, langsung saya copy saja dist. Saya letakkan dalam folder kerja saya, tapi tidak langsung saya kerjakan, saya letakkan di dalam folder aset. Misalnya saya beri nama folder assets. Saya paste di sini. Lalu saya bikin folder baru dengan nama plugin. Biar tidak salah ngetik, boleh kita copy paste namanya. Kalau pakai cara gampang, copy semua juga boleh. Oke, ini dia. Kalau sudah, kita buka folder kerja ini. Nilai OOP ini buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Ini
Yang ini kita tutup aja ya. Ini yang sebelumnya. Nanti kita juga butuh konfigurasinya, kita buat sama saja untuk konfigurasi ini. Pendekatannya kita masih menggunakan pendekatan ini ya. Kita tutup dahulu. Oke, langkah awal kita siapkan dahulu file konfigurasinya. Untuk konfigurasinya kita beri nama bebas, maunya kita beri nama apa? Misal kita beri nama yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita beri nama config. Maka tinggal kita klik config.php di dalam folder utama ya, alias di dalam nilai OOP-nya. Kemudian kita buka PHP bukanya. Lalu kita beri variabel, boleh diberi nama var, boleh juga langsung. Misal saya beri nama dengan nama localhost, dengan isian localhost maksudnya. Saya beri nama variabelnya host, kemudian user root, kemudian password. Sesuaikan ya, kalau menggunakan sum tanpa password berarti dikosongkan seperti ini. Kalau ada passwordnya diisi passwordnya apa. Ini saya sesuaikan. Tadi saya beri nama nilai 2, maka saya beri nama YT nilai 2. Kalau misalnya ragu boleh cek sekali lagi. Jangan sampai salah maksud. Ini ya, YT nilai OOP. Nah, ternyata saya salah. Mestinya saya beri namanya adalah YT nilai OOP. OOP selesai. Setelah itu saya buat variabel. Misal saya beri nama yang sama dengan nama folder. Ini nggak wajib. Maksudnya nggak wajib sama. Boleh juga dengan berbeda. Kemudian saya isi dengan new MySQL. Ini dengan pendekatan sedikit yang berbeda, tapi sama saja sebenarnya. Mau pakai cara kemarin juga nggak apa-apa. Misal saya pakai ini, variabelnya harus sama dengan yang saya buat di atas. Oke, selesai ini. Ini boleh pakai tambahan pemantiknya ya. Artinya dibuat kalau misalnya dia beda, biar kita lihat bedanya. Boleh juga tidak. Contoh kali ini misalnya tidak, sudah selesai gini aja. Saya lanjut dengan pembuatan file indeksnya. Oh, ini kita cek dahulu jalan atau tidak. Kalau defaultnya dia harusnya kalau jalan dia langsung ngelihat ya. Tidak memunculkan error. Kalau muncul error dia berarti ada yang salah. Misal saya cek dahulu yang saya file config ini, kalau diklik muncul error kayak gini berarti ada yang salah. Maka harus dibetulin. Kalau ini artinya dia nggak nyambung. Bisa jadi salah karena mestinya pakai password, dibuat tidak ada passwordnya. Kalau sudah dibetulkan mestinya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita lanjut dengan pembuatan file indeksnya. Buat file baru dengan nama index.php. Akhiran PHP itu wajib disertakan. Ini isiannya dari mana? Kita ambil dari file index miliknya. Kita buka saja filenya. File, open file. Kita buka. Datanya adanya di data. Kemudian kalau di saya letaknya di sini. Kalau kalian adanya di download, tinggal buka dari download saja. Sesuaikan saja letaknya di mana. File apa yang dibuka tergantung kita mau pakai yang mana. Indeks 1, indeks 2, indeks 3. Kalau indeks 1 berarti nama filenya adalah index.html. Saya pakai yang ini. Oke, file ini yang saya ambil. File admin LTE ya, maksudnya gitu. Tinggal saya Ctrl A, copy, masukkan di dalam sini, paste. Karena defaultnya dia adalah 2
spasi, 2 space. Sementara saya biasa pakai 4 space, maka saya ganti, saya ubah dikit ya. Ini karena nggak kelihatan, saya kecilin dulu dikit. Ini yang saya maksud. Ini tidak dikerjakan pun nggak apa-apa. Oh, space-nya udah saya buat space 4 ya. Ini cuma artinya di sini masih 2. Saya ubah saja biar keganti semua. Kita buat format dokumennya disesuaikan. Shortcut di saya Ctrl Shift I. Kalian menyesuaikan saja, klik kanan format dokumen, maka dia akan langsung menyesuaikan. Ini kalau di format dokumen tidak langsung menyesuaikan, berarti ada plugin yang belum diinstal. Saya pakai formatter ya untuk pluginnya sendiri. Untuk merapikan ini. HTML snippet yang saya pakai banyak, yang saya sudah pakai. Prettier code juga sama, saya pakai ini. Jadi ini nih yang menyebabkan dia rapi langsung PHP interpretations. Kalau karena saya masih pakai HTML, mestinya kalau pakai HTML nggak pakai ditambahin ini pun dia langsung otomatis rapi. Untuk indeksnya nggak perlu dirapihin karena memang kita nggak butuh rapihin yang ini. Kita butuh rapihin ini aja yang milik kita. Oke, kita sesuaikan isinya karena kalau kita jalanin ini hasilnya masih lumayan kacau. Kalau kita buka file indeksnya langsung jalan, tapi CSS-nya tidak terload dengan baik. Ini artinya kita butuh load atau buka CSS-nya. Oke, kita lanjut, kita buka dahulu, kita benerin dulu. Ini gara-garanya adalah path-nya belum sesuai ya. Oke, minimap saya tampilkan untuk memudahkan pindah-pindah saja. Oke, yang pertama saya ganti dahulu misalnya template-nya. Admin LTS saya ganti misalnya template aplikasi nilai. Oh, ini nilainya bukan nilai OP ya, maksudnya sih nilai 2 ini. Saya cenderung nama foldernya kok jadi ngerasa bersalah ya. Saya betulin aja sekalian ya, karena nama foldernya nggak bisa. Ini kan saya belum pendekatan OP. Oke, saya ganti sekalian saja. Nilai template. Biar ketahuan kalau dia memang pakai template. Oke. Ini juga harus saya betulin di database-nya ya nanti. Ini harus saya sesuaikan ulang juga. Open folder karena foldernya sudah berganti. Oke, yang kedua saya betulin juga database-nya. Database inilah yang harus saya betulin. Alter database. Misal saya ganti nilai template. Save. Selesai. Berarti config-nya pun harus saya ganti. Nilai template. Oke, selesai. Kalau mau dites lagi juga saya persilakan. Oke, ini namanya sudah ya. Ini kan mode space 4. Oke, template aplikasi nilai sudah. Saya butuh gambar di dalam aset. Ini sudah ada di dalam disk juga ada sebenarnya. Nanti juga ada gambar khusus untuk siswa. Karena tadi maaf untuk guru. Karena tadi saya buat ada pilihan foto. Ini bebas, boleh kita letakkan di dalam DISCT itu sendiri, atau kita buat folder baru di dalam aset, misalnya dengan nama image. Saya pilih yang itu, cara itu. Khusus untuk gambar-gambar saya pribadi, saya akan masukkan dalam sini. Maka saya beri nama image. Yang pertama saya butuh gambar di dalam sini.
Misal saya ambil saja gambar yang saya miliki dari materi sebelumnya. Saya letakkan di dalam template asset image dalam sini ya. Oke. Langsung saya terapkan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah link pep icon. Oke, tinggal saya ganti nama filenya, arahkan ke folder asset, arahkan ke dalam folder image, pilih filenya logo.png. Oke, selesai. Boleh kita uji coba terlebih dahulu biar ketahuan hasilnya. Tidak terlihat. Oke, saya kecilin dikit biar kelihatan. Nilai OOP nggak ada. Oke, berarti kita hapus dahulu. Nilai template. Sudah berubah juga foldernya. Oke, kita lanjut, baru kita betulin yang salah-salah tadi. Yang pertama, semua plugin yang dibutuhkan ada font OSM. Kalau gitu, ini kita betulin dulu ya. Semua plugin, semua DIST mestinya tidak boleh langsung, tapi awali dengan aset terlebih dahulu di depannya. Padahal banyak banget nih. Cara ngubahnya bagaimana? Kalau pengen ngubah semua boleh. Kalau misalkan ngerjainnya satu-satu, boleh ganti seperti ini. Sudah cukup. Copy satu-satu ke bawah. Tapi boleh juga dengan cara yang lebih manusiawi, lebih elegan gitu ya. Semua pluginnya kita ganti dengan cara Ctrl H, blok dulu pluginnya, lalu Ctrl H, maka dia langsung pilih plugin garis miring mau diganti dengan apa. Kita tulis assets garis miring plugins, jangan lupa tambahkan garis miringnya. Kalau di sini ada yang sedikit berbeda, maka nanti jadi nggak sesuai. Ada 20 katanya, tinggal kita ganti saja semua. Begitu juga untuk DIST, kalau khawatir salah nulis boleh di copy paste. Ctrl C, lalu paste di sini, lalu paste di sini. Ada 20 juga katanya. Kita ganti aja semua. Selesai. Di dalam ini, kalau seandainya ini kita refresh, sudah sedikit berubah walaupun belum sepenuhnya berubah. CSS-nya sudah jalan, JavaScript-nya sudah jalan, tapi dia berhenti di tempat gara-gara JavaScript-nya pluginnya tidak ditemukan. Ini artinya ada file yang tidak ditemukan kalau stop gini. Nah, maka kita sesuaikan file yang tidak ditemukan itu. Contoh tadi plugin yang saya butuhkan adalah plugin font OSM, plugin tembus domain, e-check, jvinap, overlay, date rank picture, summer note. Cara mudah adalah kita copy semua yang ada di dalam plugin sini, kita masukkan. Cara lain kita copy sesuai kebutuhan. Nanti saya pakai data table, maka semua data table saya masukkan. Date rank picture belum kayaknya. Bootstrap saya butuh. Bootstrap slider saya belum pakai. Chat.js belum pakai. Font OSM pakai. E-check bootstrap tadi sepertinya pakai. jQuery pakai. Oke, sementara segini dulu. Saya copy. Sweet alert belum pakai ya. Sweet alert 2. Saya letakkan, jangan sampai salah letak. Letakkan di dalam folder plugin. Ini tidak wajib ngerjain kayak saya satu persatu, boleh langsung satu folder dikerjakan. Kalau sudah, saya refresh terlebih dahulu atau saya cek terlebih dahulu juga boleh. I-check udah, jkey vmap belum, sama overlay summer note, jkey v overlay summer note. jkv overlay summer note. Oke, ini yang saya copy.
Karena tadi sudah saya copy, saya skip saja. Oke, biar tambahannya saja yang berubah. Oke, langsung saya tes dahulu hasilnya. Tinggal saya refresh. Maka dia langsung memperbaiki. Ini gara-gara masih demo posisinya ya. Maka dia nggak jalan. Oke, selesai. Cuma ketika di refresh dia selalu muncul error tadi ya, bukan error sih, ada pemberitahuan. Itu boleh dihilangkan. Dihilangkannya dengan cara buang saja bagian demonya. Ada di bagian bawah ya, bagian demo. Ini untuk page-page-nya kita biarkan. Oh ya, gambarnya masih ada yang belum sesuai ya. Kalau gambar belum sesuai nanti kita sesuaikan. Oke, image sudah masuk. Berarti sudah aman semua ya. Cuma nggak bisa kalau diklik ini tentu error karena dia lari ke file yang berbeda. Tapi secara tampilan sudah oke semua. Kita ganti dulu biar ketika kita munculkan tidak error, tidak memunculkan kalau dia itu adalah demo. Maka bagian demonya kita buang. Ini dia bagian demonya, kita buang saja. Boleh langsung dibuang, boleh dijadikan baris komentar dulu. Saya contohkan, saya jadikan sebagai baris komentar, maka saya tinggal jadikan dia sebagai komentar. Kontrol garis miring. Oke. Jadi kalau misalnya saya refresh, dia tidak perlu memunculkan tanda kayak tadi, tanda error dulu. Saya harus klik OK. Saya lanjut. Langkah selanjutnya adalah perbaikan bagian sini. Semua bagian saya buang yang tidak diperlukan. Bagian sales ke bawah, ini saya buang. Saya tinggalin bagian sini dulu. Kemudian menu-menu juga nanti akan saya buang. Saya awali dahulu dari bagian sales ini saja. Saya tinggal Ctrl F, Ctrl V. Ada 8 kata-kata sales. Oke, karena terlalu banyak saya ganti bagian donat saja. Yang saya cari bagian donat. Kontrol, saya cari donat. Oke, hanya ada satu. Nah, ini dia. Berarti saya awali dari bagian atasnya donat. Yang tadi tulisannya adalah 158. 158 itu yang ini ya, 150 sales. Saya cuma mematiin bagian sales 150. Launch user registration. Oke, berarti yang tidak saya butuhkan bagiannya adalah bagian sini saja. Nah, bagian yang saya buang cukup pada bagian bawah sini ya. Row sini langsung saya buang. Oke. Main row, bagian main row inilah yang saya buang. Oke. Ketika saya jalankan, dia akan hilang pada bagian ini semua. Oke. Nah, kemudian bagian menu ini juga sama. Saya paling butuh hanya saya buang di bagian UI elemen ke bawah ya. Berarti saya tinggal cari kata kuncinya adalah UI elemen. UI elemen. Oke, saya sudah ketemu bagian sini. Berarti bagian sini ke bawah saya akan buang. Saya kecilkan saja untuk mempermudah. Saya mampatkan. Oke, karena lumayan banyak yang mau dimampatkan, berarti saya langsung saja ke bagian bawah. Lebih cepat, tergantung cepatnya yang mana, itu yang kita kerjakan. Login and register, forgot password, recover password. Kita belum ada login, jadi biarkan saja. Karena yang kita kerjakan sekarang hanya pada bagian template-nya saja. Oke, ini dia LI, karena kita hanya sampai di LI saja. Oke, selesai ya. Kita cek hasil. Refresh. Maka hilang bagian yang sudah kita tidak perlukan. Bagian ini saya biarkan, nanti kita sesuaikan, langsung kita tinggal sesuaikan saja isinya.